Warta Jemaat Minggu 20 September 2020. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah hari Minggu 20 September 2020. Warta jemaat disampaikan sebagai berikut. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya dari tanggal 13 sampai dengan 19 September 2020. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Tuhan Yesus mengaruniakan umur panjang dan keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. BPH Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng dan tim ibadah online tetap melayani dan memandu melalui siaran YouTube dan Facebook Gereja Ekasinta Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng. Dalam rangka mendukung pelayanan, persembahan anggota jemaat berupa kolekte kebaktian mandiri hari Minggu atau hari besar gereja, persembahan syukur keluarga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun kelahiran, dan pernikahan, serta pembangunan dapat diserahkan melalui Bendahara Majelis Jemaat GKE Ekasinta Menteng atau diantar dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan pada kantor Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu. Juga bisa ditransfer melalui Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Ekasinta seperti yang tertera pada slide. Bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp ke bendahara sebagai bahan laporan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Informasi atau berita keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran jemaat, dan informasi pelayanan lainnya dapat Bapak Ibu warga jemaat lihat di Warta Jemaat yang telah di-share dalam bentuk file PDF dan WA grup jemaat. Saya mewakili penetua diakon yang bertugas, tim ibadah online, dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing, menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Mita Dona MTH atas pelayanannya dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Demikian warta jemaat pada hari ini. Dan sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang masih mewabah, maka kami sampaikan agar Bapak Ibu warga jemaat sekalian senantiasa menjaga kesehatan dan mengikuti petunjuk protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami mengucapkan salam sehat, tolak virus corona dengan menjaga kesehatan dan berdoa kepada Tuhan. Selamat memasuki suasana ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Ekasinta Menteng, dan seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Hari ini kita kembali beribadah dan memuliakan Tuhan di rumah masing-masing. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada dan beribadah, kita senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya di antara kita. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait 1 dan baitnya yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim
Bapak Ibu Saudara yang kuat berdiri, saya undang untuk berdiri, kita menerima potum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Merespon potum dan salam, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 tadi, baitnya yang ke-6. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Hari ini kami bertelut di hadapan hadirat-Mu, memohon belas kasihan sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kami oleh karena kasih-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-15. Di bawah perikop mana Sabat. Demikian firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu
akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Menyambut pembacaan Alkitab tadi, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 baitnya yang pertama. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada hari Minggu ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Bapa pemilik hidup kami, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Walaupun kami belum bisa berkumpul secara fisik di gedung gereja karena pandemi COVID-19 ini, tetapi hati kami dipersatukan dalam Kristus melalui ibadah minggu virtual yang kami ikuti ini. Kami memohon Roh Tuhan melingkupi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu maupun Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan, supaya bersama-sama kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dengan sukacita di sepanjang kehidupan kami. Jauhkan kuasa kegelapan dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Saya akan membacakan untuk kita Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar ungkapan rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Ungkapan itu mau menunjukkan betapa mudahnya manusia jatuh pada perasaan iri. Kita merasa orang lain lebih diberkati sehingga kita iri terhadapnya. Bahkan tidak jarang kita protes kepada Tuhan karena merasa orang itu tidak berhak menerima berkat lebih banyak daripada kita. Kita merasa bahwa orang itu tidak lebih baik dari kita. Kita merasa segala kebaikan yang selama ini kita lakukan sia-sia karena tidak mendapat upah yang setimpal dari Tuhan. Akhirnya kita merasa lelah untuk melakukan kebaikan dan bekerja untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah yang terjadi dalam nas bacaan kita hari ini. Kisah perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Mereka yang dipanggil bekerja dari pagi mestinya bersyukur karena mereka tidak sempat menganggur. Bukankah sangat tidak nyaman jika kita harus menganggur?
Padahal sebenarnya kita punya kemampuan untuk bekerja. Sayangnya, orang-orang itu malah marah dan gagal bersyukur hanya karena upah yang mereka terima sama dengan orang-orang yang masuk bekerja pada pukul 9, pukul 12, pukul 3, dan pukul 5 sore. Padahal orang-orang yang masuk kemudian itu bukanlah malas, tetapi karena tidak ada yang mempekerjakan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, konteks kehidupan dalam bacaan kita ini, bangsa Yahudi ketika itu sedang dalam penjajahan bangsa Romawi. Maka kehidupan menjadi sangat sulit. Tidak semua orang memperoleh pekerjaan. Banyak orang menganggur dan melakukan apapun supaya memperoleh pekerjaan untuk kebutuhan keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang salah dengan sang tuan. Karena pembayaran upah yang dilakukan itu berdasarkan kesepakatan 1 dinar untuk 1 hari. Mestinya mereka merasa senang karena bekerja untuk Tuan yang bermurah hati, yang memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk bekerja. Mereka yang bekerja terdahulu tidak bisa melihat anugerah dari sang Tuan, karena hati mereka dipenuhi dengan keinginan mendapat lebih banyak dan iri kepada pekerja yang kemudian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dari nas ini yang bisa kita bawa ke dalam kehidupan kita? Yang pertama, ketika kita mengharapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, mestinya kita tidak lupa bahwa orang lain juga punya harapan yang sama. Jika kita menerima jawaban doa kita dari Tuhan dan Ia menyatakan kemurahannya kepada kita, maka kita harus bersyukur jika Tuhan juga memberikan anugerahnya bagi orang lain. Kita tidak berhak menghakimi kasih Tuhan yang dinyatakannya kepada orang lain. Yang kedua, kita merenungkan dari nas ini, kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Lakukanlah dengan penuh ucapan syukur. Upah yang Tuhan akan berikan merupakan kemurahannya. Janganlah kita menuntut, apalagi bersungut-sungut, yang juga seperti dilakukan oleh bangsa Israel. Yang juga ada di dalam perumpamaan dalam nas kita. Jangan sampai kita bersungut-sungut, apalagi iri hati kepada orang lain. Yang ketiga, daripada kita sibuk menghitung berkat yang diterima orang lain, akan lebih bijaksana jika kita menghitung berkat yang kita terima. Sehingga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur dan lebih giat lagi bekerja bagi Tuhan, melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing, karena anugerahnya sangat besar bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara, sebenarnya tidak seorang pun yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga dan menerima anugerah keselamatan. Hanya oleh anugerah Allah kita boleh masuk dan mendapat bagian di dalam kerajaannya. Karena itu mari kita bersama-sama saling mendukung, bekerja sama dalam memberitakan kerajaan Allah melalui kehidupan dan pelayanan yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Saat teduh bagi kita sebelum kita memasuki doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami hidup dan ada sampai saat ini semata-mata karena kemurahan-Mu.
Tolonglah kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari, mengucap syukur atas setiap kebaikan dan berkat Tuhan, dan jauhkanlah kami dari sikap iri hati terhadap orang lain. Kami berdoa bagi setiap pribadi dan keluarga yang beribadah dari rumah masing-masing saat ini. Kemurahan dan anugerah Tuhan senantiasa memberi kesehatan, sukacita dan damai sejahtera, walaupun di tengah pandemi COVID-19, jemaat-Mu tetap di dalam perlindungan-Mu. Berkatilah ya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami perlukan dicukupkan setiap hari, dan dengan sukacita kami mendukung pelayanan di gereja Tuhan. Berkenan juga Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini dan sepanjang minggu yang akan datang. Mereka senantiasa diberikan umur panjang, sukacita dan kehidupan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan bersama dengan keluarga. Bapa di surga, berkatilah setiap rumah tangga dengan kedamaian dan kerukunan. Diberkati anak cucu dalam masa tumbuh kembang, diberkati yang dalam masa pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, diberikan hikmat kepintaran, menjadi anak-anak yang taat patuh pada orang tua, dan senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka beroleh keberhasilan di dalam kemurahan Tuhan. Berkati juga orang tua kami yang lanjut usia, berikanlah sukacita dalam yakni hari-hari kehidupan di masa tua mereka. Kami juga memohon pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan yang tetap, mencari pasangan hidup, dan merencanakan pernikahan, dan bagi yang merindukan keturunan di dalam rumah tangganya. Berkenanlah Tuhan memberikan yang terbaik dalam waktu dan rencana Tuhan. Kami juga memohon lawatan Tuhan dinyatakan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit, dan bagi mereka yang dalam perawatan karena terpapar COVID-19. Hadirlah ya Tuhan dalam gumul mereka saat ini, sehingga mereka beroleh pemulihan kesembuhan dalam kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, tim medis yang bekerja melayani setiap pasien. Tuhan melindungi mereka dalam tugas yang mulia ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Berkenanlah Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Begitupun bagi janda, duda, anak yatim piatu, Tuhanlah yang senantiasa menopang mereka. Begitupun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan, fakir, miskin, mereka yang terlantar, terpenjara, tertimpa bencana alam, dan juga menjadi korban peperangan. Kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan pelayanan gereja Tuhan dari tingkat sinode, resort, dan jemaat, cara khusus di Jemaat GKI Kasinta Menteng, agar senantiasa menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Dan diberkatilah hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, penatua, diakon, vikaris, guru sekolah minggu, guru agama, para pekabar Injil, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, memberikan waktu dan talentanya, pemain musik, song leader, operator sound system, tim ibadah, koster, dan siapapun yang memberikan waktu mereka untuk bekerja di ladang Tuhan. Tolonglah ya Tuhan agar dengan sukacita melayani Tuhan dan sesama, dan di dalam setiap kekurangan dan keterbatasan, Tuhan menolong dan memperlengkapi. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan senantiasa memimpin mereka agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa bagi gugus tugas penanganan pandemi COVID-19, baik yang berada di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, agar mereka pun diberikan kesehatan, kebijaksanaan untuk terus bekerja memutuskan penyebaran virus ini di negeri kami. Sertai bangsa-bangsa di dunia ini yang juga menggumuli hal yang sama. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami, setiap cita-cita dan harapan kami, bahkan hari-hari kehidupan kami ke depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami memohon Engkau senantiasa menolong, memimpin, dan memampukan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami bawa dan serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, bertimpa kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
Sekarang tibalah bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebelumnya dengarlah nas pengantar yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh memberitakan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 100, bait pertama hingga baitnya yang ketiga. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Air darah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya, dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman dan diakhiri dengan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh petugas pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.